Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Agus Gumilang, CPNS Kota Tasikmalaya tahun 2019 yang tengah mengikuti latsar di Pusdikmin Polri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, kita akan membahas jenis status dan kedudukan ASN. Jenis ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. Statusnya PNS sebagai pegawai tetap, memiliki NIP secara nasional, dan dapat mengisi jabatan di pemerintahan. P3K statusnya kontrak sesuai dengan kebutuhan instansi. Kemudian P3K tidak bisa mengisi jabatan pemerintah, hanya dapat untuk melaksanakan tugas pemerintah. Hanya sama, yaitu sebagai unsur aparatur sipil negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dan harus bebas dari intervensi golongan maupun partai politik. Ini kita akan membahas tentang hak ASN. Hak ASN ada dua, ada hak PNS dan hak P3K. Hak PNS yang pertama mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti. Kemudian mendapatkan jaminan hari tua, dan mendapatkan perlindungan dan pengembangan kompetensi. Ada sedikit perbedaan dengan hak P3K. Yang lain-lain sama, hanya perbedaan di kalau P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua. Cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi sama dengan ASN PNS. Berbicara hak, tentu kita harus berbicara kewajiban. Kewajiban ASN yang pertama adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat yang berwenang. Keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Fungsi ASN ada tiga, yaitu melaksanakan kebijakan publik, yang kedua menjadi pelayan publik, dan yang ketiga sebagai berkat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintah. Fungsi tersebut antara lain, yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, tentu saja perintah atasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan negara.
Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern tugas negara, status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan aturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Sekarang kita beralih ke merit system. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi, maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen, berbagai sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, pegawai yang berkinerja buruk mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai memiliki tujuan. Yang pertama, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Kemudian, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sekian pemaparan dari saya mengenai manajemen ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.